Salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas hasil review buku yang berjudul Max Weber dari Sejarah Menjadi Kemodernan. Namun pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan nama saya Antonia Mayangsari Soge dengan NIM 2103030023, jurusan Sosiologi kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam buku ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, Max Weber dan panik budaya postmodernisme. Yang kedua, sosiologi sebuah bibliografi karangan. Yang ketiga, Islam, kapitalisme dan tesis Weber. Yang keempat, asal-usul dan tradisi di Islam dan Kristen. Yang kelima, masyarakat tradisional, beberapa masalah dalam sosiologi ilmu pengetahuan. Yang keenam, agama pembentukan negara. Yang ketujuh, tubuh refleksi pada modernitas dan disiplin. Yang kedelapan, skalarisasi badan berdaulat. Yang kesembilan, rasionalisasi dan sosiologi uang. Yang kesepuluh, masalah legitimasi negara. Dan yang ke-11, sosiologi dan ilmu manusia. Namun pada kali ini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai Max Weber dan panik budaya postmodernisme. Pengantar, salah satu tokoh yang dianggap sebagai tokoh utama dalam sejarah sosiologi adalah Max Weber. Weber mengatakan bahwa sosiologi sebagai paradigma sebagaimana dilakukan untuk penelitian komparatif dan historis di bidang sosial ilmu pengetahuan. Semakin jelas bahwa perdebatan antara metode dan kapitalisme tidak terlalu sempit dan juga agak mendistorsi penerimaan sosiologi sejarah Weber. Jelas bahwa sosiologi Weber didorong oleh filosofis yang jelas dan masalah etika yang memahami sifat manusia, tatanan hidup, yaitu kondisi sosial yang memunculkan kepribadian. Max Weber dalam sejarah sosiologi mencerminkan bahwa seorang Jerman yang bertradisi filosofis yang membagi penyelidikan manusia menjadi pemahaman tentang pikiran, tubuh, dan jiwa. Revolusi modern. Dalam revolusi modern terjadi dua perubahan besar, yaitu perubahan secara bertahap mengubah teori, paradigma, dan perspektif ilmu sosial secara keseluruhan dan sosiologi pada khususnya. Yang pertama adalah runtuhnya komunisme di Eropa Timur dan Uni Soviet. Yang kedua adalah kritik korosif modernisme oleh postmodernisme. Meskipun berbeda dalam banyak hal, namun perkembangannya sangat erat. Keduanya memiliki serangan terhadap narasi besar dan untuk strategi yang lebih tradisional dalam teori sosial. Dalam komentar tentang Max Weber ini, di sosiologi modern, fakta bahwa kedua perkembangan sampai batas tertentu diantisipasi dalam sosiologi Weber. Weber mengatakan bahwa sosialisme merupakan langkah lain dalam perubahan manajemen sosial rasional sumber daya sosialisme melalui perkembangan lebih lanjut dan perbudakan. Dan yang kedua, untuk perhitungan, perencanaan, dan instrumental rasionalisme. Yang ketiga, perdebatan tentang modernitas dan postmodernitas. Lars berpendapat bahwa postmodernisme merupakan humanis dalam pengertian klasik, bahwa antropomorfik dalam menolak formalisme, rasionalisme, dan strukturalisme yang tinggi modernisme. Dalam perspektif
dalam perspektif postmodernisme merayakan keintiman afektif dan simpatik atas dan terdapat publik skala besar rasionalisme, instrumentalisme, modernisme. Yang kedua, Islam, kapitalisme, dan tesis Weber. Dalam kajian Weber tentang Islam, ada 3 hal yang terkait argumen yang perlu dibedakan di awal. Pertama, garis argumennya adalah bahwa seorang dapat mendeteksi setidaknya 4 yang berbeda. Tesis Weberian tentang hubungan antara keyakinan agama dan kapitalisme. Keempat tesis ini tidak dapat berhasil didamaikan dalam satu teori Weberian yang koheren tentang signifikasi sekuler dari doktrin agama. Karena setiap upaya untuk menganggap Islam sebagai ujian kasus sosiologi Weber harus menjadi proses yang kompleks. Tesis keempat yang mengkaji akibat dari dominasi patrimonial dapat digunakan sebagai hal yang masuk akal penjelasannya tentang beberapa perkembangan Islam terlepas dari kesalahan faktual tentang Islam. Weber menekankan pernyataan yang salah tentang Islam. Perhatian utamanya adalah untuk menjelaskan tidak adanya kapitalisme rasional di luar Eropa, akan tetapi masalah sosiologinya adalah untuk menjelaskan transisi dari ekonomi moneter ke pertanian rezim militer. Yang ketiga, asal-usul dan tradisi Islam dan Kristen. Dalam Kristen, awal sudut pandang, kekuatan temporal Roma adalah asing dan sementara. Masalahnya adalah satu kehidupan agama jangka pendek di peralihan antara kejatuhan Yerusalem dan pemulihan dari kerajaan Allah. Sementara secara umum Weber ingin menegaskan bahwa ide-ide berpengaruh dalam aksi sosial, keyakinan baru hanya menjadi penting dalam sosial gerakan jika sejumlah kondisi terpenuhi. Seorang karismatik pemimpin sebagai pembawa interpretasi budaya harus menunjukkan bahwa otoritas pribadinya tulus secara langsung pemimpin yang bersaing dan situasi persaingan yang melibatkan konteks ideologis di mana para pemimpin sosial baru menarik bagi kebutuhan khusus murid. Weber tidak mengatakan bahwa keyakinan agama besar itu sederhana refleksi dari kepentingan kelas, melainkan bahwa pembawa ini adalah eksponen doktrin keselamatan yang paling mudah disesuaikan dengan posisi sosial. Weber terhadap Islam dimulai dengan pengamatan bahwa pesan Al-Quran awal adalah salah satu dari akses time dan nubuat etis, akan tetapi kelompok kepercayaan awalnya diubah dalam hal jadi kebutuhan status dan militer gaya hidup. Kebutuhan akan sistem pengakuan dosa dalam konteks di mana komunitas Kristen menganggap dirinya sebagian sisa-sisa pilihan tetapi tidak memiliki kekuatan politik. Adanya kepentingan kebutuhan sosiologis untuk mempertahankan kelompok internal yang tinggi dan solidaritas terhadap ancaman eksternal. Dijelaskan bahwa semasa ini muncul pada awal Islam ketika mereka mengakui tidak ada Tuhan.
selain Tuhan tampaknya tidak sesuai dengan kepatuhan terhadap kehendak Tuhan. Mungkin Islam mampu menoleransi norma yang lebih luas dan praktik di antara para anggotanya. Justru dalam klasik periode Islam tidak terancam secara politik karena tidak ada kelompok teraniaya.